Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu materi kelas 10 dengan tema meniti hidup dengan kemuliaan. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Dalam tema kali ini akan kita bahas yaitu ada 3 subjudul, yaitu mujahadah nafs, husnuzon, dan juga ukhuwah. Kita bahas satu persatu. Pertama, mujahadah nafs. Mujahadah nafs itu apa? Secara bahasa, mujahadah nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah dan nafs, yang dimana artinya nafs, diri, mujahadah, berusaha. Yang jika kita gabungkan, mujahadah nafs itu berarti pengendalian diri. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian diri? Pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jadi bukan hanya menahan diri dari perilaku yang merugikan diri sendiri, tapi juga yang dapat merugikan orang lain. Gitu. Selanjutnya, dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia marah. Nah, jadi di hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang perkasa, orang yang kuat, bukanlah orang yang selalu menang setiap kali diadakan perkelahian, peperangan dan lain sebagainya. Tapi kata Rasulullah, siapa yang perkasa itu? Orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Nah, gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada contoh video. Kita lihat ada 2 orang sedang berjalan. Kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu husnuzon. Husnuzon juga terdiri dari 2 kata, yaitu husnun dan zonun, yang dimana arti setiap katanya adalah zon artinya prasangka, husnun yaitu baik. Yang jika digabungkan husnuzon berarti prasangka baik. Apa yang dimaksud prasangka baik? Prasangka baik adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Nah, berpikir positif ya gampangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Arti berkata, ijtanibu artinya jauhilah, minazzan dari prasangka, ba'dha sebagian, itsmun dosa, wa la tajassasu mencari kesalahan orang lain, yaghtab menggunjing, ayyakula memakan, lahma akhihi daging saudaranya, maitan yang mati, fakarihtumuh kalian benci. Wattaqu bertakwalah, Tawwabur Rahim maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dan jika kita artikan secara keseluruhan, ayat ini berarti wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka,
karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjauhi kebanyakan dari berprasangka. Jadi jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak berprasangka. Kenapa? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi tidak berarti semua prasangka itu adalah dosa. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa sewaktu-waktu kita harus berprasangka buruk sebagai sebagai penjaga diri, sebagai perisai agar kita terhindar dari sesuatu yang buruk. Tapi tidak boleh juga terlalu banyak berprasangka buruk, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, kata Allah. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan juga kita sedikit-sedikit mencari kesalahan orang lain. Orang gak ngapa-ngapain, kita cari kesalahannya sampai detail. Istilahnya mah semut di seberang pulau terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Itulah apalah di peribahasa ada kan. Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain, sedangkan kita tidak mengintrospeksi diri kita sendiri akan kesalahan yang telah kita perbuat. Selanjutnya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Menggunjing itu apa? Ngegosipin. Jangan juga kita suka ngegosipin orang lain. Kenapa? Karena ngegosipin itu, kata Allah, ibarat kamu memakan daging saudara kita yang sudah mati. Kalau kita ngebicarain orang lain, kita ngebicarain si A misalkan, seolah-olah kita sedang makan daging si A ini ketika si A ini sudah mati. Nauzubillah kan, jijik. Kita tidak mungkin melakukan hal demikian. Karena itulah kita harus menjauhi hal demikian. Gak boleh ngegosipin, gak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga jangan terlalu sering berprasangka buruk. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selanjutnya kita bahas tajwid yang ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Ya ayyuha. Ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, yaitu ya dan ayyuha. Gampangnya mah kalau ada bendera berarti dia mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil. Tinggal kita lihat apakah dia satu kata atau dua kata. Alladzina dzina. Di sini mad tabi'i jelas karena ada ya mati sebelumnya huruf kasrah. Ijtanibu. Ini qalqalah sugro. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah yang berharokat sukun. Huruf qalqalah apa aja? Ba, ju, di, toko. Itu qutbu jadin di tengah-tengah ayat. Selanjutnya katsiram mi. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Berarti hukumnya adalah idgham bigunna. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Selanjutnya azza, minazzanni, azza. Ini ada alif lam bertemu dengan huruf za. Itu berarti alif lam syamsiyah hukumnya. Gampangnya apa? Kalau ada alif lam lalu huruf selanjutnya itu ada tasydidnya, maka dia hukumnya syamsiyah. Cirinya ada tasydid di huruf setelah alif lam. Selanjutnya inna. Ini hukumnya adalah gunnah. Kenapa? Karena ada nun berharokat tasydid. Selanjutnya yaghtabba. Ini idgham mutamatsilin karena ada dua huruf yang sama yang saling bertemu, yang satu mati dan yang satu hidup. Ba'dukum ba. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Berarti hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ahadukum an. Di sini ada mim mati bertemu dengan a dengan hamzah, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi yang syafawi ini ada 3, ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi, ada juga idgham syafawi atau biasa kita sebut idgham mimi. Idgham mimi ini kalau ada mim mati bertemu dengan huruf mim, sedangkan ikhfa syafawi kalau ada mim mati bertemu dengan huruf ba, sedangkan izhar syafawi itu kalau ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Gitulah sekilas. Lalu maitan fa. Di sini ada tanwin bertemu dengan fa, hukumnya adalah ikhfa, dibacanya dengung. Fakarihtumu. Di sini mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i sebelum huruf terakhir yang diwakafkan, mad arid li sukun. Mu dibacanya. Wattaqullah. Di sini ada lafaz Allah yang dimana lamnya dibaca tebal. Wattaqullah. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelumnya huruf berharokat dhammah. Maka hukum bacanya adalah lam tafkhim atau lam tebal. Tawwabur rahim. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ra.
berarti dia hukumnya adalah idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada berapa? Ada 2, yaitu lam dan ro. Dalam sebuah hadis yang dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadits," rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta." Kenapa? Karena prasangka itu tidak ada buktinya, tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa prasangka itu adalah benar. Karena itu di sini disebutkan prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada contoh video juga. Ada ibu-ibu guys sedang berjalan. Lalu ada bapak-bapak di belakangnya jalan. Dia mengikuti di belakangnya. Si ibu ini suuzon pertamanya. Aduh, ngapain ngikutin katanya. Jangan-jangan katanya. Duh, gimana nih katanya, takut nih. Nah, dia mencet HP, manggil 911. Apa itu? Polisi ya. Tarik itu tas sama cowok tadi. Oh, ternyata si cowok tadi malah nyelamatin ibu-ibu tadi. Astagfirullah katanya. "Bu, kalau jalan lihat-lihat." Nah, ternyata seuzannya si ibu ini salah. Nah, bayangkan jika si laki-laki tadi tidak menyelamatkan si ibu tadi, maka si ibu ini akan tertabrak mobil tersebut. Lanjut, ada contoh video yang lain. Skenario terbaik hanyalah skenario yang Allah buat. Mari selalu berhusnuzon. Nah, jadi di video kedua ini mengajarkan kita bahwa husnuzon itu bukan cuma kepada sesama manusia. Sudah jelas ya, kepada sesama manusia kita harus senantiasa husnuzon. Gak boleh terlalu sering kita suuzon. Dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon, kebakalan tenang hidup kita. Selain husnuzon kepada manusia, kita juga dianjurkan atau harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kita yakin bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita, setiap kejadian yang Allah timpakan kepada kita, semuanya akan ada hikmahnya. Seperti di video tadi, Allah gak ngasih orang tuanya atau si ibunya ini uang agar bisa memberikan kepada si anaknya untuk beli bensin. Di balik kejadian tersebut ada hikmah yang bisa dipetik. Ketika si anak ini kehabisan bensinnya, lalu bawa motornya berhenti, maka dia berhenti sejenak sebelum menyeberangi rel kereta. Bayangkan di dalam video tadi, bayangkan kalau si anak ini sudah terisi bensinnya, maka ketika dia lewat mungkin bisa saja berpapasan dengan kereta tersebut. Nah, begitu. Dan banyak kejadian-kejadian lainnya. Kita harus senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi penyakit, ketika kita diberi musibah, kejadian-kejadian dan lain sebagainya, maka kita harus berhusnuzon bahwa di balik semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu ukhuwah. Ukhuwah ini artinya adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan kemanusiaan. Nah, jadi saudara itu bukan hanya saudara yang sedarah kita dan kakak kita atau dan adik kita, tapi persaudaraan juga ada persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, berarti saudara sesama muslim, dan diikat tali kemanusiaan, berarti saudara sesama manusia.
Jadi jika kita lihat secara garis besarnya, saudara kita itu bukan cuma kakak dan adik kita, tapi seluruh umat muslim, bahkan seluruh manusia. Karena itu kita harus bersikap baik kepada sesama muslim dan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Arti berkatanya ikhwah, artinya bersaudara, faslihu, maka damaikanlah, wattaqu, dan bertakwalah, turhamun, kalian dirahmati. Arti keseluruhannya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang saling berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini Allah menjelaskan bahwa setiap mukmin itu adalah saudara sesama muslim, saudara setauhid lah. Karena itu damaikanlah. Nah, ketika kita melihat saudara kita yang saling berselisih, saling jengkel-jengkelan, saling jutek-jutekan, maka damaikanlah, jangan malah surak-surakin, yo gelut misalkan. Enggak, tapi kita harus mendamaikan keduanya. Udahlah, kalau majan apa, gak usah diambil serius misalkan, kayak gitu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam sebuah hadis, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Pernah kita sakit, misalkan sakit gigi, berarti yang sakit apa? Gigi kan? Tapi walaupun yang sakit ini pusatnya di gigi, tapi menjalar sampai ke, misalkan jadi pusing, jadi panas dingin dan lain sebagainya, jadi menggigil dan lain sebagainya. Nah, itu perumpamaan persaudaraan sesama muslim. Ketika salah satu sakit, maka umat muslim yang lainnya harus merasakan sakitnya. Istilahnya mah apa ya? Berempati lah, berempati. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena kalau kita udah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka kita akan mudah untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Ketika kita melihat saudara kita mendapatkan musibah, mendapatkan bencana dan lain sebagainya, misalkan saudara kita di Palestina atau saudara kita di mana, maka ketika kita berempati kepada mereka, kita merasakan apa yang mereka rasakan, maka kita akan mudah untuk mengeluarkan harta misalkan, atau tenaga, atau pikiran untuk mereka, untuk membantu meringankan beban yang mereka tanggung. Hikmah dari ketiga akhlak terpuji ini tentang menjaga diri, tentang husnuzan, dan juga tentang persaudaraan adalah yang pertama, hidup tentram lahir batin. Nah, bayangkan jika kita senantiasa suuzon, dikit-dikit suuzon, kita baru jalan dikit suuzon ke orang lain, ke orang yang depan, orang yang lewat di depan kita baru datang ke sekolah suuzon ke yang jaga di depan sekolah, kita baru masuk kelas kita suuzon ke teman-teman yang ada di sekolah. Maka gak akan tentram hati kita tuh, bakal selalu gundah, bakal selalu stres akhirnya lah. Dicintai oleh Allah. Nah, kenapa? Karena yang orang yang senantiasa mengendalikan diri, yang menjaga persaudaraan dan senantiasa husnuzon, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berlapang dada, sama dengan poin pertama tadi, dicintai manusia. Tentu saja kalau kita suka suuzon, maka orang lain juga gak akan percaya sama kita. Terhindar dari keluh kesah, sikap iri dengki dan fitnah, lalu saling pengertian. Nah, ini dari ukhuwah. Ketika kita merasakan ukhuwah, kalau kita merasakan bahwa orang lain yang sesama muslim atau sesama manusia ini adalah saudara kita, maka kita akan saling pengertian, akan mudah tolong menolong, dan juga saling menghargai. Cukup sekian. Nah, ketiga akhlak terpuji ini, mengendalikan diri, husnuzon atau positive thinking, dan juga persaudaraan, itu harus senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi hamba Allah yang dicintai olehnya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.